kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan perusahaan bisnis dan non-bisnis. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nopal Alabror dengan NIM akhir 282. Selanjutnya ada Arif Wijaya dengan NIM akhir 283. Selanjutnya ada Rika Handayani dengan NIM akhir 285. Selanjutnya itu saya sendiri dengan NIM akhir 286. Lalu yang terakhir ada Jasmine Aulia dengan NIM akhir 287. Baik, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Jasmine. Analis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Next. Fungsi analis rasio keuangan yang pertama melihat tren kinerja perusahaan, yang kedua bahan evaluasi sumber daya perusahaan, yang ketiga sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan, yang keempat sebagai bahan pertimbangan kreditur, yang kelima menilai efektivitas, yang keenam analis kekuatan internal, yang ketujuh sebagai bahan referensi, dan yang kedelapan menentukan nilai kewajaran keuntungan. Lalu ada profil perusahaan. Profil perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, home dan personal care, dan nutrition and ice cream. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Next. Di sini ada laporan keuangan Unilever. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan konsolidasian dengan jumlah aset 19 miliar 069 dan jumlah liabilitas 14 miliar 747. Lalu modal kerja bersihnya 4 miliar 803. Lalu ada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dengan laba bersih per saham dasar dalam nilai penuh rupiah 151 miliar. Next. Di sini ada perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama ada current rasio. Pada tahun 2021 dengan aktiva lancar 7 miliar 642 juta 208 ribu dibagi 4 miliar 553 juta 936 ribu dikali 100 dengan jumlah dengan hasil 0,0168 atau 0,68%. Artinya pada tahun 2021 setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin oleh 0,0168 rupiah hutang lancar. Yang kedua ada quick ratio. Pada tahun 2021 dengan aktiva lancar dikurangi persediaan 5 miliar 188 juta 337 ribu dibagi hutang lancar 4 miliar 553 936 ribu dikali 100%. Mendapatkan hasil 0,0114 rupiah atau 1,14%. Artinya pada tahun 2021 setiap 1 rupiah hutang lancar akan dijamin oleh 0,0114 rupiah aktiva yang paling lancar. Next. Yang ketiga ada cash ratio. Pada tahun 2021 dengan kas ditambah efek 325 miliar 197 juta dibagi hutang lancar 4 miliar 553 juta 936.141 rupiah atau 71,41%. Artinya pada tahun 2021 setiap 1 rupiah hutang lancar akan dijamin oleh
0,7141 kas dan efek. Next. Yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Pertama, debt to total asset ratio. Pada tahun 2021, total hutang lancar 14.747.263.000 dibagi total aktiva 29.170.618.000 dikali 100%, yaitu jumlahnya 0,0051 rupiah atau 0,51%. Artinya pada tahun 2021 total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,51%. Setiap 1 rupiah total aktiva menjamin 0,0051 rupiah total hutang. Kedua ada debt to equity ratio. Pada tahun 2021 dengan total hutang 14.747.263.000 dibagi modal sendiri 4.803.000.000 dikali 100% menghasilkan 0,0307 rupiah atau 3,07%. Artinya pada tahun 2021 setiap 1 rupiah modal sendiri menjamin 0,03070 rupiah total hutang. Next. Selanjutnya ada time interest earned ratio. Pada tahun 2021, laba sebelum bunga dan pajak yaitu 8.756.000.000 dibagi beban bunga 1.739.000.000 menghasilkan 5 kali. Artinya keuntungan perusahaan hanya menutupi beban bunga sebanyak 5 kali. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio. Pada tahun 2021, utang jangka panjangnya 2.320.111.000 dibagi modal 4.803.000.000 dikali 100% menghasilkan 47,93% atau 0,4793 rupiah. Artinya pada tahun 2021 modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 47,93%. Next. Baik, selanjutnya saya Rifa Fauziah dengan NIM akhir 283 akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas. Yang pertama ada receivable turnover. Di tahun 2021 penjualan sebesar 39.546.000.000 dibagi dengan piutang rata-rata 4.905.922.000 menghasilkan 8 kali perputaran piutang. Artinya pada tahun 2021 pengumpulan piutang selama 1 tahun berputar sebanyak 8 kali. Selanjutnya average collection period. Pada tahun 2021, piutang rata-rata sebesar 4.905.922.000 dibagi penjualan sebesar 39.546.000.000 dikali 360, menghasilkan 45 kali putaran piutang. Artinya, pada tahun 2021, pengumpulan piutang selama 1 tahun berputar sebanyak 45 kali. Next. Selanjutnya inventory turnover. Pada tahun 2021, harga penjualan sebesar 19.920.000.000 dibagi dengan persediaan 2.453.871.000 menghasilkan 8 kali putaran. Artinya perputaran persediaan selama setahun pada tahun 2021 sebanyak 8 kali. Yang keempat ada average day inventory. Pada tahun 2021, rata-rata persediaan mencapai 2.458.487.500 dibagi harga pokok penjualan sebesar 19.920.000.000 dikali 360.
menghasilkan 44 hari. Artinya pada tahun 2021 persediaan bahan baku disimpan di gudang selama 44 hari sebelum dijual. Next. Ada perhitungan working capital turnover. Pada tahun 2021, penjualan mencapai 39.546 juta dibagi dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar sebesar 3.088.272.000 menghasilkan 13 kali putaran. Artinya pada tahun 2021 modal kerja berputar sebanyak 13 kali selama setahun. Selanjutnya total aset turnover. Pada tahun 2021 penjualan mencapai 39.546 juta dibagi total aset 29.170.618.000. Artinya pada tahun 2021 perputaran aktiva selama 1 tahun sebanyak 1 kali. Next. Adapun perhitungan fixed asset turnover. Pada tahun 2021 penjualan sebesar 39.546 juta dibagi dengan aktiva tetap 10.102.086.000 menghasilkan 4 kali putaran. Artinya pada tahun 2021 aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 4 kali. Next. Selanjutnya, perhitungan rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. Pada tahun 2021, laba kotor mencapai 5.758 juta dibagi dengan penjualan 39.546 juta dikali 100% menghasilkan 14,56% atau 0,15. Artinya pada tahun 2021 setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp0,15. Yang kedua ada operating profit margin. Pada tahun 2021 EBIT mencapai 8.756 juta dibagi penjualan 39.546 juta dikali 100% menghasilkan 22,14% atau 0,22. Artinya pada tahun 2021 setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,22% laba sebelum bunga dan pajak. Next. Selanjutnya, net profit margin. Pada tahun 2021, EAT mencapai 5.758 juta dibagi penjualan 39.546 juta dikali 100 menghasilkan 14,56% atau 0,15. Artinya pada tahun 2021 setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,15 rupiah laba setelah pajak. Yang keempat, return of asset. Pada tahun 2021, EBIT mencapai 8.758 juta dibagi total aktiva 29.170.618.000 dikali 100%, mendapatkan hasil 30,02% atau 0,30. Pada tahun 2021, setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar Rp0,30. Next. Yang kelima, return of investment. Pada tahun 2021, laba setelah pajak mencapai 5.758 juta dibagi dengan modal 29.170.618.000 dikali 100% menghasilkan 19,74% atau 0,20. Artinya setiap Rp1 invest yang dilakukan diperoleh laba bersih Rp0,20. Return of equity. Pada tahun 2021, laba setelah pajak mencapai 5.758 juta dibagi modal 4.803 juta dikali 100% menghasilkan 199,88% atau 1,20. Artinya setiap Rp1 modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar Rp1,20. Baik, selanjutnya earning per share. Pada tahun 2021, laba setelah pajak mencapai 5.758 juta dibagi dengan jumlah lembar saham 2 juta
Rp246.520, menghasilkan sebesar Rp2.563. Artinya laba atau keuntungan per lembar saham mencapai Rp2.563 per lembar. Baik, nama saya Naufal Alabror dengan NIM akhir 282. Selanjutnya adalah rasio penilaian. Baik, yang pertama adalah price earning ratio, yaitu harga pasar saham dibagi laba per lembar saham tahun 2021 dengan nilai Rp4.110.000 dibagi Rp188.000 dengan hasil Rp22. Selanjutnya ada market to book value ratio, yaitu harga pasar saham dibagi nilai buku saham tahun 2021 dengan nilai Rp4.110.000 dibagi 2.138 dengan hasil Rp1.922. Baik, selanjutnya ada common size. Yang pertama ada neraca common size Unilever. Di sini ada aset lancar, yaitu kas pada tahun 2020 dengan nilai 4,11. Jadi nilai 4,11 kas ini diambil dari kas tahun 2020 dibagi jumlah aset dikali 100. Nah, baik. Di sini tadi kas tahun 2020 yaitu dengan nilai 4,11. Dan di tahun 2021 turun menjadi 1,71. Selanjutnya, piutang usaha pada tahun 2020 dengan nilai 25,79. Di tahun 2021 turun menjadi 23,69. Lalu selanjutnya ada uang muka dan piutang lain-lainnya dengan nilai 0,57. Lalu di tahun 2021 naik menjadi 0,64. Selanjutnya ada persediaan. Di tahun 2020 persediaan memiliki nilai 11,99. Lalu di tahun 2021 naik menjadi 12,87. Selanjutnya ada pajak dibayar di muka dengan nilai di tahun 2020 sebesar 0,44. Lalu di tahun 2022 di tahun 2021 naik sedikit menjadi 0,34. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Pada tahun 2020 memiliki nilai 0,09. Lalu di tahun 2021 naik menjadi 0,11. Nah, selanjutnya ada klaim pengembalian pajak. Di sini data hanya ada di tahun 2021 sebesar 0,23. Nah, lalu jumlah aset lancar di tahun 2020 memiliki nilai sebesar 42,98. Sedangkan di 2021 memiliki nilai 40,08. Baik, kita selanjutnya masuk kepada aset tidak lancar. Di sini ada aset tetap. Di tahun 2020 memiliki nilai 50,74. Lalu di tahun 2021 naik yaitu sebesar 52,98. Selanjutnya ada goodwill. Di tahun 2020 memiliki nilai 0,30, sedangkan di 2021
naik menjadi 0,32. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Di tahun 2020 memiliki nilai 1,99, sedangkan di tahun 2021 memiliki nilai 2,49. Selanjutnya ada aset hak guna. Di tahun 2020 aset hak guna memiliki nilai 3,74, sedangkan di tahun 2021 memiliki nilai 3,77. Selanjutnya ada aset tidak lancar lainnya. Di tahun 2020 memiliki nilai 0,24, sedangkan di 2021 naik menjadi 0,36. Nah, selanjutnya di jumlah aset tidak lancar di tahun 2020 memiliki nilai 57,01. Lalu naik di tahun 2021 menjadi 59,92. Nah, maka jumlah aset di sini seimbang. Tahun 2020 100% dan di 2021 100%. Nah, baik, selanjutnya ada liabilitas dan modal. Nah, di sini liabilitas jangka pendek dijumlahkan seperti sebelumnya. Lalu memiliki jumlah liabilitas jangka pendek di tahun 2020 sebesar 65,05. Sedangkan di 2021 memiliki nilai 65,27. Nah, selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Dijumlahkan seperti sebelumnya dengan jumlah di tahun 2020 memiliki nilai 100%, dan di tahun 2021 juga sama 100%. Maka hasilnya jadi seimbang. Baik, selanjutnya ada indeks. Langsung saja aset lancar. Nah, di sini ada aset lancar yaitu kas di tahun 2021 memiliki nilai 38,53. Nah, hasil ini diambil dari kas di tahun 2021 dibagi dengan kas di tahun 2020. Lalu dikali 100. Begitu pula seterusnya. Nah, baik, selanjutnya ada piutang usaha. Di tahun 2021 memiliki nilai 85,29. Lalu selanjutnya uang muka dan piutang lain-lain. Di tahun tersebut memiliki nilai 102,98. Lalu selanjutnya ada persediaan yang memiliki nilai di tahun 2021 sebesar 99,63. Baik, selanjutnya ada pajak dibayar di muka. Di tahun 2021 juga memiliki nilai sebesar 177,13. Selanjutnya beban dibayar di muka. Di tahun 2021 memiliki nilai 121,67. Lalu langsung ke jumlah aset lancar. Di tahun 2021 memiliki nilai 86,56. Baik, selanjutnya masuk ke aset tidak lancar. Di aset tetap di tahun 2021 memiliki nilai sebesar 96,95. Lalu selanjutnya goodwill memiliki nilai 100. Lalu selanjutnya ada aset tak terwujud memiliki nilai 116,31. Selanjutnya ada aset hak guna memiliki nilai 93,75. Baik, selanjutnya juga ada aset tidak lancar lainnya. Di tahun 2021 memiliki nilai 139,18.
Nah, lalu selanjutnya jumlah aset tidak lancar. Di tahun 2021 memiliki nilai 97,61. Nah, lalu dengan jumlah aset dari 2020 dan 2021 sama, seimbang menjadi 100%. Baik, selanjutnya ada liabilitas dan modal. Di sini liabilitas jangka pendek memiliki nilai akhir atau jumlah akhir dengan di tahun 2020 memiliki nilai 100 dan di tahun 2021 memiliki nilai 93,17. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang memiliki jumlah hutang jangka panjang di tahun 2020 memiliki nilai sebesar 100 dan 2021 memiliki nilai 102,79 dan memiliki modal di tahun 2021 sebesar 87,52. Maka jumlah liabilitas dan modal seimbang di tahun 2020 dan 2021. Yang selanjutnya profil perusahaan ACT atau aksi cepat tanggap. Tanggal 21 April 2005, Aksi Cepat Tanggap atau ACT secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Untuk memperluas karya, ACT mengembangkan aktivitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. Next, di sini ada laporan keuangan ACT periode 2017 dan juga 2018, di mana jumlah aset lancarnya itu di tahun 2017 97.602.228.304 rupiah dan di tahun 2018 168.707.107.579 rupiah. Lalu ada juga jumlah aset tidak lancarnya 8.508.281.410 dan di tahun 2018 12.900.729.448 rupiah. Sehingga jumlah asetnya yaitu 106.110.509.704 di tahun 2017 dan di tahun 2018 181.607.837.27 rupiah. Jumlah liabilitas dan modal di tahun 2017 106.110.509.714 rupiah dan di tahun 2018 181.600.837.27 rupiah. Next. Rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, yaitu di tahun 2018 aktiva lancar sejumlah 168.707.107.579 rupiah dibagi hutang 2.250.367.987 rupiah dikali 100 sehingga didapatkan total 74,97% atau 0,7497. Artinya, pada tahun 2018, setiap 1 rupiah hutang lancar akan dijamin oleh 0,7497 rupiah hutang lancar. Lalu yang kedua, quick ratio. Tahun 2018, aktivitas lancar dikurangi persediaan mendapatkan hasil 167.707.107.579 rupiah dibagi hutang lancar 2.250.367.987 rupiah dikali 100 menghasilkan 14,77% atau 0,15. Artinya pada tahun 2018 setiap 1 rupiah hutang lancar akan dijamin oleh 0,15 rupiah aktiva yang paling lancar. Yang ketiga, kas rasio. Di tahun 2018, kas ditambah efek menghasilkan 39.340.521.848 rupiah dibagi hutang lancar 2.250.367.987 rupiah dikali 100 menghasilkan
Rp17,49 atau 0,17. Artinya, pada tahun 2018, setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin oleh Rp0,7141 kas dan efek. Next. Rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to total asset ratio, yaitu tahun 2018 total hutangnya 2.250.367.987 dibagi total aktiva 181.107.837.027 dikali 100 menghasilkan 0,01% atau 0,001. Artinya, pada tahun 2018, total aset perusahaan dibelanjai oleh hutang sebesar 0,1%, setiap Rp1 total aktiva menjamin 0,0001 total hutang. Yang kedua, debt to equity ratio, yaitu pada tahun 2018, total hutang 2.250.367.987 rupiah dibagi modal 179.359.469.40 rupiah dikali 100 menghasilkan 0,013% atau 0,0013. Artinya, pada tahun 2018, setiap Rp1 modal sendiri menjamin 0,00013 total hutang. Rasio aktivitas yang ke-1, receivable turnover, tahun 2018 penjualan 652.529.756.688 dibagi piutang rata-rata 14.551.548.294 dikali 360 hasilnya 45 kali. Artinya pada tahun 2018 pengumpulan piutang selama 1 tahun berputar sebanyak 45 kali. Yang kedua, average collection period tahun 2018 piutang rata-rata 14.651.548.294 dibagi penjualan 652.529.756.688 dikali 360 hasilnya 8 kali. Artinya pada tahun 2018 pengumpulan piutang selama 1 tahun berputar sebanyak 8 kali. Yang ketiga, working capital turnover tahun 2018 penjualan 652.529.756.688 dibagi aktiva lancar dan hutang lancar 1.456.456.739.592 hasilnya 4 kali. Artinya pada tahun 2018 modal kerja berputar sebanyak 4 kali selama setahun. Yang keempat, total aset turnover tahun 2018 penjualan 659.529.756.688 dibagi total aset 181.907.837.027 hasilnya 4 kali. Artinya pada tahun 2018 perputaran aktiva selama 1 tahun sebanyak 4 kali. Yang kelima yaitu fixed asset turnover. Tahun 2018 penjualan 652.529.756.688 dibagi aktiva tetap 7.447.576.921 hasilnya 88 kali. Artinya pada tahun 2018 aktiva tetap berputar selama setahun sebanyak 88 kali. Selanjutnya yaitu
Neraca common size periode 2017 sama 2018. Yang pertama, pada aset lancar ada kas di 2017 mendapatkan hasil 43,32, yang mana perhitungannya kas 2017 dibagi jumlah aset 2017 dikali 100. Begitupun yang tahun 2018 hasilnya 21,67 didapatkan dari kas 2018 dibagi jumlah aset 2018 dikali 100. Begitupun hasil pada akun lainnya didapatkan dari rumus yang sama. Yang selanjutnya ada neraca indeks periode 2017-2018. Yang pertama ada aset lancar, ada kas 2018 mendapatkan hasil 85,60 didapatkan dari rumus kas tahun kedua dibagi kas tahun pertama dikali 100. Begitupun hasil pada akun lainnya didapatkan dari rumus yang sama. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang atau salah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.